Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andriansa dengan NPM 0541200033. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran praktikum dasar teknik elektro. Baiklah, materi yang pertama adalah hardware komputer. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, kita harus mengetahui apa itu komputer atau pengertian komputer. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang komputer. Yang pertama, menurut Blismer pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input data, memproses input dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dan yang kedua, menurut Sanders pada tahun 1985 juga, ia mengemukakan pendapatnya bahwa komputer adalah sistem elektronika untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Dengan beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan pengertian komputer menurut kita sendiri agar lebih mudah dipahami dan diingat. Menurut saya, komputer adalah mesin atau alat elektronik yang dapat mengolah data menurut perintah dan tahapan-tahapan yang diinginkan yang telah ditetapkan dalam mencari dan membuat suatu informasi. Komputer juga berfungsi untuk memudahkan seseorang untuk membuat data atau informasi dan juga mengakses atau mencari sebuah informasi. Di dalam sebuah komputer terdapat 3 elemen pendukung, yaitu yang pertama, hardware komputer. Hardware komputer yaitu perangkat keras komputer. Sederhananya, hardware adalah perangkat pada komputer yang dapat dilihat, dipegang, dan diraba. Elemen yang kedua adalah software, yaitu perangkat lunak komputer. Software berbentuk sebuah program software berbentuk sebuah program yang terdapat pada komputer yang hanya dapat dilihat dan dioperasikan. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Elemen yang ketiga adalah brainware, yaitu orang yang menggunakan atau orang yang mengoperasikan komputer. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembahasannya. Hardware komputer atau perangkat keras komputer. Komponen-komponen yang termasuk ke dalam hardware komputer adalah 1. Motherboard atau mainboard. Motherboard merupakan papan PCB atau printer circuit board yang berfungsi sebagai tempat memasang atau meletakkan berbagai komponen. Komponen yang terpasang langsung itu disebut onboard, dan komponen yang dapat dibongkar pasang itu disebut komponen portable. Motherboard juga memiliki beberapa jenis seperti AT atau Advanced Technology, yang sering disebut AT Baby, merupakan jenis motherboard yang pertama pada tahun 1980-an. Dan jenis yang kedua adalah ATX atau Advanced Technology Extend, merupakan motherboard yang menggantikan AT pada tahun 1990-an. Jenis yang ketiga, BTX atau Balance Technology Extend, merupakan motherboard yang sering kita gunakan sekarang. Dan jenis yang keempat adalah ITX atau Information Technology Extend, sama seperti BTX namun dengan ukuran yang lebih kecil. Dan yang kedua adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah inti atau otak dari sebuah komputer yang berfungsi menerima input data, menjalankan sebuah instruksi, dan memproses sebuah informasi. CPU yang banyak digunakan di pasaran yaitu Intel Processor dan AMD atau Advanced Microprocessor. Dalam memilih prosesor, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu jumlah inti atau core, clock speed, dan generasi pembuatannya. Komponen yang ketiga adalah RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan sebuah memori penyimpanan sementara untuk operasi-operasi yang sedang dijalankan.
jenis-jenis RAM yaitu SDRAM, Dynamic RAM, DDR-RAM, dan masih banyak lagi. Yang membedakan jenis RAM tersebut adalah kecepatan atau bus clock-nya. Sedangkan ROM adalah tempat menyimpan data atau program yang secara permanen. Komponen yang keempat adalah Video Graphic Array atau VGA. VGA berfungsi mengolah atau memproses gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Dalam VGA terdapat inti prosesor yaitu GPU atau Graphic Processing Unit. Komponen yang kelima adalah HDD atau Hard Disk Drive. HDD berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang bersifat non-NTL, yang artinya walaupun tidak dialiri listrik yang mensuplai pada hard disk, data yang disimpan di dalam hard disk tidak akan hilang. Terdapat dua jenis hard disk, yaitu ATA yang memiliki ciri kabel penghubung pada ATA berbentuk pipi dan melebar, dan yang kedua serial ATA atau SATA, cirinya berbentuk lebih ramping dan kecil. Kapasitas hard disk dihitung dalam satuan GB dan terabyte. Komponen yang keenam adalah sound card yang berfungsi sebagai alat pemrosesan suara. Sound card memiliki beberapa jenis, yaitu memiliki beberapa jenis dari yang onboard dan hingga yang eksternal. Komponen yang ketujuh adalah PSU atau Power Supply Unit. PSU berfungsi sebagai alat penyuplai aliran listrik ke komponen-komponen yang ada pada komputer. Tegangan yang disuplai merupakan tegangan DC. Terdapat dua jenis power supply untuk komputer, yaitu ATA dan serial ATA. Yang komponen yang ke-8 adalah casing atau rumah komputer yang berfungsi sebagai tempat meletakkan berbagai komponen komputer dan melindunginya. Ada beberapa jenis casing yang dijual di pasaran. Oleh karena itu kita harus memilih casing sesuai dengan jenis motherboard kita. Dan yang ke-9 adalah modem atau modulator demodulator. Modulator berfungsi untuk mengubah sinyal dari digital ke analog, kemudian dirubah lagi oleh demodulator dari sinyal analog ke sinyal digital. Komponen yang terakhir atau komponen yang ke-10 adalah CD-ROM atau media penyimpanan. Terdapat beberapa jenis CD-ROM, yaitu CDR, CDRW, DVD-R, dan DVD-RW. Istilah R artinya menulis dan istilah W artinya membaca. Maka CDR dan DVD-R hanya dapat membaca sebuah kaset CD atau DVD. Sedangkan CDRW dan DVD-RW dapat membaca dan menulis atau membuilding sebuah kaset CD atau DVD. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu BIOS. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. BIOS atau Basic Input Output System adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa Ensemble yang bertugas untuk mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. BIOS berfungsi sebagai yang pertama POS atau Power On Shelf Test, yaitu pengecekan awal komputer dan memberikan informasi yang digunakan seperti CPU, RAM, dan hard disk. Yang kedua, mengatur konfigurasi dasar. Contohnya seperti mengatur fungsi port USB. Kita dapat mengaktifkan atau mentidakmosikan USB dan meningkatkan kinerja komputer. Yang ketiga, memberikan informasi dasar perangkat komputer seperti waktu, kapasitas RAM, dan kapasitas hard disk yang digunakan. Dalam sebuah BIOS terdapat beberapa menu. Yang pertama, main menu. Pada menu ini kita dapat mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan kita dapat mengatur bahasa dan waktu pada submenu yang telah disiapkan. Menu yang kedua adalah Advanced Menu. Menu ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam sebuah komputer. Menu yang ketiga adalah Security Menu. Menu ini digunakan untuk mengatur keamanan
sistem pada komputer kita. Pada menu ini kita bisa memberikan password login ke OS kita maupun password untuk mengakses hard disk kita. Menu yang keempat adalah power menu. Menu ini digunakan untuk mengatur kinerja perangkat-perangkat sehingga memungkinkan untuk menghemat energi komputer. Menu yang kelima, boot menu. Menu ini digunakan untuk mengatur proses pada komputer dinyalakan. Booting adalah proses penyalaan komputer awal sampai pengambilan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Yang menu keenam adalah exit menu. Pada menu ini terdapat beberapa program BIOS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.